kita ngopi dulu ya kan. Gahwa, selamat malam. Biar kita ngobrol-ngobrol ya. Seperti biasa, malam menjelang pagi. Gimana nih masalah pembahasan? Mau bahas apa kita malam ini? Masalah pernikahan. Cakep tuh. Pernikahan. Ya. Sekarang tuh gue perhatiin ya. Pernikahan sekarang tuh ada fenomena lebih ke transaksional. Ya, jadi ibadahnya tuh udah mulai hilang, lebih ke transaksional. Ibadah kayak jual beli, tau nggak lo? Ibadahnya udah kebelakangin deh. Iya. Jadi bab nikahnya, niat ibadah tuh udah mulai hilang, udah mulai kabur. Lebih udah ke transaksional. Paham nggak? Contohnya, di undangan tuh udah pasti tuh tulisannya tuh kami lebih menerima cash. Malah kadang-kadang ada itunya tuh barcode QR-nya, QRIS-nya. Jadi langsung langsung di situ di QR. Dia ngundang tuh udah bukan ngundang makan, bukan sodakoh, makan. Hari raya Bu deh transaksional, bikin acara, gue IO-nya jadi event organizer nikahin anak. Paham nggak lo? Kudu balik modal kalau bisa. Waduh, kalau bisa untung. Benar nggak? Benar, tahu gue. Kalau zaman dulu tuh, zamannya ibu kita, nenek kita tuh acara. Dia bikin acara, undang makan ikhlas, dia kasih makan orang. Hari pernikahan. Banyak hari pernikahan. Bangga, senang, bahagia. Ya kan? Iya. Terus yang datang tuh bukan bawa duit, amplop, bawa itu hadiah. Temen kita nikah nih, kasih hadiah apa nih? Udah ngasih gelas, udah ngasih blender. Nah, yang diberi itu bermanfaat untuk kehidupan mereka nanti di setelah hari pernikahan, hari rayanya itu hidup baru. Ya. Kalau sekarang enggak, kebalik udah transaksional. Nah, pola transaksionalnya ini udah mulai dilihat sama para laki-laki. Akhirnya nih para laki-laki nih, ya kalau yang bajingan dia pakai cara bajingan juga. Iya. Wah, pacarin aja anaknya. Iya. Penting murah harganya. Jatuh pasaran. Jadi udah kayak handphone jadinya. Iya. Jadi lu jual berapa ya anak lo? Iya. Jadi kayak begitu. Ibaratnya, walaupun tidak seperti itu mungkin maksud orang tua. Iya, tidak di. Maksudnya orang tua ini maksudnya mungkin acara dia nggak punya duit, dia tapi pengen nyenengin anaknya. Iya. Tapi akhirnya itu udah jadi suatu habit, kebiasaan kalau nikah itu harus pesta meriah. Paham nggak lo? Dibebankan lah sama satu pihak. Siapa yang dibebani? Udah pasti laki-laki. Karena laki-laki yang bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Laki-laki yang harus memberikan mahar. Nah, disinilah fenomenanya gue lihat. Laki-laki yang datang dengan gentle, ingin memberikan mahar kepada si pihak wanita, ya, bawa apa? Cincin. Ya nggak? Dengan hati niat yang tulus. Iya. Dengan gentleman-nya dia sebagai laki-laki, itu beribu pertanyaan dia hadapin. Dibanding sama laki-laki yang bawa martabak. Jadi cincin sama martabak lebih berharga martabak di mata orang tua zaman sekarang. Iya. Begini. Datang nih laki-laki. Assalamualaikum. Pak, saya senang sama anak bapak. Saya mau nikah sama anak bapak. Iya. Jadi ketemu bapak. Kerja di mana? Penghasilan berapa? Iya. Rumah di mana? Cara langsung. Betul. Nanti pertanyaannya tuh agak-agak halus. Yang ditanyain ekonomi dulu. Ditanya itu ekonomi. Bukannya ibadahnya gimana, ya kan? Ente anaknya siapa? Ahlaknya bagaimana? Ada kemauan gak nih orang? Laki-laki kalau udah berani melamar wanita, biasanya insya Allah ya, asal dia kerja ya, kerja. Mau kerjanya apa, asal kerjanya halal. Paham gak lo? Insya Allah dia bakal bertanggung jawab.
Kamu lo beda sama laki-laki yang dia emang udah malas hidupnya. Nah, itu lu tolak nggak apa-apa. Apalagi kalau agamanya nggak bagus, tolak nggak apa-apa. Nah, ini lebih cenderung ditolak ketimbang laki-laki yang datang bawa mobil. Mobilnya padahal mobil sewaan. Iya. Atau mobil kantor. Biasanya kan supir-supir bosnya ke luar negeri gitu ya kan. Datang. Assalamualaikum. Iya. Dipacarin ya anak. Dia bohong. Apa om? Iya. Benar. Iya. Makasih ya. Iya. Om paling seneng nih sama martabak. Iya. Enak beli di mana martabaknya? Iya. Ini nih om, di depan tuh om. Langganan om, enak emang. Om, ambil dulu ya om nih. Iya. Mau ngajak anak om. Keluar bentar. Iya. Iya. Pulang nih jangan malam-malam nih. Iya. Padahal dia nggak tahu tuh. Hotel buka 24 jam. 24 jam. Check-in siang, pulang jam 10 malam. Anaknya selesai diginiin. Habis. Beres. Begitu udah jadi 3, udah bunting, baru kelabakan. Benar nggak? Benar. Padahal udah benar tuh niat yang tulus, bawa cincin, ngelamar baik-baik. Pertanyaannya 1000 pertanyaan dikasih yang gede. Wah, 1000 pertanyaan dan 1000 syarat. Kayak ngebangun candi jadinya. Iya, kayak Roro Jonggrang nyuruh bangun candi dalam semalam. Sebelum ayam berkokok. Iya. Wah. Padahal orang tuh rezekinya itu setelah nikah. Dan dia sendiri dulunya seperti itu. Betul. Paham gak lu? Benar. Waktu dia dulu ngelamar si emaknya si perempuan, dia lupa kadang-kadang kalau dia dulu seperti itu. Dia punya keyakinan rezeki itu keluarnya setelah pernikahan. Betul. Disitulah perbedaannya. Nah, yang lebih serem lagi, nanti dengan bertambahnya kecanggihan zaman, bisa-bisa orang memilih untuk tidak menikah. Kalau makin ribet nih, kayak begini nih, lama-lama robot humanoid yang dipakai dia. Benar. Karena makin zaman makin lama makin canggih nih. Robot humanoid ntar kalau udah bisa dikawinin udah ceritanya udah beda. Akhirnya orang hidup sama robot. Kacau. Makanya ada tuh. Gue pernah dengar tuh. Kalau ada wanita menolak laki-laki, tanpa alasan agama, maka tunggu kekacauan. Itu kalau gue nggak tahu tuh apa itu kata-kata mutiara, apa itu hadis. Tapi gue pernah dengar tuh. Bisa dicek aja di Google. Iya. Jadi kalau udah berkembangnya zaman, orang nggak mau menikah, maunya sama robot, akhirnya nanti kalau pertanyaannya, kalau dia pengen punya anak, loh, kalau nanti berkembang zaman, dia taruh bayi tabung, nanti tuh suatu hari bisa jadi dengan kecanggihan yang ada sekarang, manusia yang bikin kecanggihan. Kalau umpama nggak kiamat, bisa jadi nanti udah ada tuh tabung rahim buatan. Orang sekarang aja udah mulai diteliti kok itu. Bayi tabung aja udah ada. Seiringnya zaman, maka kecanggihan itu bakal terus mencuat. Jadi nanti dia kalau pengen punya anak, dia tinggal masukin ke sistem, lahir anak. Aku itu. Atau dia numpang proses bisa. Mudah-mudahan dengan video ini terbuka nih pikirannya. Para orang tua. Iya. Buat anak-anaknya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Thank you ya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi besok ya. Oke. Atas pencerahannya. Diingatkan buat orang tua. Jangan lupa like, subscribe. Cahrukan Taksi Online.